Semua biaya ditanggung sama perusahaan yang memberikan sponsor. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini, aku akan kasih tahu kalian tentang hal-hal yang berhubungan dengan bekerja di Australia. Tapi khusus untuk video kali ini, aku akan ngejawabin question kalian dari DM-DM yang masuk ke IG aku. Untuk kalian yang baru pertama kali ke channel ini, hai, nama aku Nita dan aku udah tinggal di Australia selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan aku rutin upload video tentang cara kerja di Australia, kehidupan di Australia, dan tips-tips yang berhubungan sama Australia. Dan untuk video kali ini, seperti yang tadi udah aku bilang, aku akan jawabin pertanyaan yang masuk ke DM aku. Karena aku terima DM tuh banyak banget guys. Sebagian udah aku jawabin, tapi tentu saja aku nggak bisa jawabin semua ya guys. Karena setiap hari aku terima banyak DM guys. Maaf ya, aku nggak bisa jawabin semua. Tapi aku akan berusaha untuk jawabin sebanyak-banyaknya di video ini. Oke, kita buka DM kita dulu. Oke, pertama, salam kenal, maaf mau tanya cara kerja di Aussie tanpa biaya gimana ya? Aku udah pernah bikin videonya. Coba kalian lihat lagi video-video aku yang sebelum-sebelumnya atau klik link yang ada di description box ya. Aku kasih tahu gimana cara kerja di Australia tanpa biaya, tanpa modal. Pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya dong, kemarin kan ada orang Aus posting local fruit picker, terus langsung kasih saya WA. Setelah ngobrol panjang, dia mau cover semua biaya saya, tapi suruh deposit dulu 2.000 Australian dollar atau 20 juta rupiah, sekitar 20 juta rupiah. Apakah itu real ataukah scam ya kak? Mohon saran dan masukannya kak. Oke, aku nggak bisa jawab dengan pasti apakah ini real atau scam ya. Tapi dari yang aku tahu dari cerita orang-orang, dari cerita temanku, dan dari cerita orang-orang di sekitarku, mereka yang kerja di Australia karena dapat visa sponsorship adalah mereka-mereka yang semua biayanya itu ditanggung oleh pihak yang memberikan sponsor. Dengan kata lain, mereka sama sekali nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sedangkan dari cerita teman-teman, orang di sekitarku, dan dari informasi yang kubaca, orang-orang yang ketipu adalah orang-orang yang dijanjikan akan kerja di Australia dengan syarat mereka harus deposit dulu di awal. Nah, kalau misalkan merujuk ke hal-hal yang aku dengar tadi, kayaknya kemungkinan besar itu mungkin penipuan ya guys. Karena kalau misalkan perusahaan mau nge-sponsor orang untuk kerja di perusahaannya dia, semua biaya itu ditanggung sama perusahaan guys. Kalau misalnya aku jadi kamu sih, aku nggak akan mau ya ngasih 20 juta ke orang itu gitu. Karena kalau misalkan kamu udah kasih 20 juta terus tiba-tiba dia ngilang, atau misalkan dia nunda-nunda, kita bisa apa? Kita nggak bisa nuntut dia, kita juga nggak bisa lapor ke siapa-siapa gitu. Jadi keputusan ada di tangan kamu. Aku cuma ngasih tahu cerita-cerita yang aku dengar dari orang-orang di sekitar aku. Pertanyaan selanjutnya, hai kak, salam kenal, saya Helmi. Gimana caranya kerja ke Australia tapi nggak bisa bahasa Inggris? Sebelum aku jawab pertanyaan itu, kita tanyain dulu pertanyaan yang lainnya. Apakah bisa kerja di Australia kalau tidak bisa bahasa Inggris? Jawabannya adalah bisa. Kok bisa? Karena tergantung kamu kerjanya di mana dan kerjanya sama siapa. Kayak misalkan aku pernah ke pasar, terus salah satu orang yang kerja di pasar itu lagi ngerapihin buah dan sayur. Terus aku tanya, excuse me, is there a kangkung here? Karena aku lagi pengen beli sayur kangkung kan. Terus dia ngasih kode ke aku bahwa dia nggak ngerti aku ngomong apa. Nah dari situ aku mikir, oh ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa kerja di Australia gitu. Jadi kalau ditanya nggak bisa bahasa Inggris tapi pengen kerja di Australia, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Cuman untuk bisa bekerja di Australia tanpa bisa bahasa Inggris, kalian itu harus punya koneksi. Nah itu dia yang harus kalian bangun. Kalian bangun koneksi dan relasi dengan orang-orang yang kira-kira bisa mempekerjakan kamu di Australia meskipun kamu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Aku udah bikin video yang mirip-mirip topiknya sama pertanyaan ini, yang kurang lebih gimana caranya supaya bisa dapat sponsor padahal nggak kenal siapa-siapa. Kalau misalkan kamu mau lihat, kalian bisa klik di link di
di bawah aja, atau kalian bisa cari di channel aku ya. Lanjut pertanyaan keempat ya. Kak, apakah kakak bisa bantu saya untuk cara pemakaian website Seek? Dan kakak kalau belajar bahasa Inggrisnya dari mana ya? Dan kalau boleh tahu, apa wajib lulusan apa kak baru bisa kerja? Oke, jadi pertanyaannya ada 3. Cara memakai website Seek, belajar bahasa Inggris dari mana, dan wajib lulusan apa baru bisa kerja di Australia. Pertama, yang website Seek, aku juga udah pernah bikin video lengkapnya gimana cara daftar kerja lewat website Seek. Jadi kalau misalkan mau lihat detail caranya, kamu bisa nonton video aku aja. Itu aku dijelasin dari awal sampai akhir gimana cara daftar kerja di website Seek. Karena di website Seek itu ada banyak perusahaan yang mau ngesponsorin kalian untuk kerja di Australia. Tapi kalian harus memenuhi kualifikasi dan syarat yang diminta oleh perusahaan itu. Jadi ketika kalian daftar kerja di website Seek, pastikan kualifikasi dan syarat kamu itu sesuai dengan yang dicari sama perusahaan di website Seek. Oke? Yang kedua, kakak belajar bahasa Inggrisnya dari mana ya? Kalau aku udah belajar bahasa Inggris dari TK. Dari TK udah belajar ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Terus SD juga pakai bahasa Inggris. SMP sekolahku full Inggris. SMA juga lanjut belajar bahasa Inggris. Kuliah juga bahasa Inggris. Lanjut lulus kerja, aku kerja sama bos yang gak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi aku udah belajar bahasa Inggris dari TK, dari lama banget sampai sekarang. Belajarnya dari mana? Dari sekolah, dari les, dari internet, dari TV, dari film, dari mana-mana. Pertanyaan ketiga, dan kalau boleh tahu, apa wajib lulusan apa kak baru bisa kerja? Kalau untuk wajib lulusan apa baru bisa kerja, itu tergantung sama pekerjaan yang kamu inginkan. Karena beda kerjaan, beda syarat juga. Dan tergantung juga sama visa yang ingin kamu dapatkan. Karena beda visa, beda syarat juga. Kayak misalkan aku nih, aku pakai partner visa. Partner visa itu kan bisa kerja di Australia. Tapi kalau partner visa itu nggak harus S1 gitu, bebas mau apapun pendidikannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan visanya WHV, itu kan harus sudah menempuh pendidikan tinggi gitu. Jadi nggak bisa lulusan SMA doang tuh nggak bisa untuk mendapatkan visa WHV. Nah, kalau kalian udah dapat visa dan udah bisa kerja di Australia, minimal pendidikannya itu juga tergantung sama pekerjaan kamu. Kayak misalkan kamu mau kerja di kantor gitu, tergantung nih kantornya ngebolehin nggak kalau misalkan kamu lulusnya D3 atau S1 atau SMA doang. Kalau misalkan kerja jadi tukang, itu juga ada kualifikasinya, harus udah pernah course apa atau pernah pendidikan apa kayak gitu. Pokoknya beda-beda guys, tergantung visa dan jenis pekerjaan yang kamu inginkan. Lanjut ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir yang akan aku bahas di video ini. Hai kak, salam kenal, aku dari YouTube, boleh nanya informasi kerja di Melbourne nggak? Boleh, langsung aja tanya. Kenapa harus ada intro seperti itu? Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Halo dek, saya seorang ibu dari Bandung, mau tanya tentang kerja di Australia untuk anak saya laki-laki baru keluar SMA tahun kemarin. Gimana caranya ya dek? Terus apakah bisa memakai dana talang perusahaan? Mohon dijawab ya dek. Oke, jadi ini anak SMA pengen kerja di Australia, bisa atau enggak? Bisa atau enggaknya itu tergantung visa apa yang ibu inginkan gitu. Kalau misalkan visa WHV itu nggak bisa lulusan SMA. Tapi kalau misalkan visa sponsorship, asalkan ada perusahaan yang mau nge-sponsor dan nggak apa-apa dengan fakta bahwa anak ibu lulusan SMA, ya itu bisa-bisa aja karena perusahaan yang nge-sponsorin itu mau gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Terus apakah bisa memakai dana talang perusahaan? Untuk mendapatkan visa sponsor itu memang semuanya ditanggung sama perusahaan. Orang yang akan direkrut dengan sponsor visa oleh suatu perusahaan di Australia itu nggak akan dipungut biaya apapun. Jadi jawabannya adalah bisa. Cuman di sini tantangan utamanya adalah gimana caranya nyari perusahaan yang mau memberikan sponsor untuk orang yang lulus SMA gitu. Nah, mungkin bisa cari kali ya di seek.com atau di Gumtree atau di
Indeed atau di Facebook juga. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah jangan gampang percaya kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa ibu harus ngasih deposit dulu sebesar belasan bahkan puluhan juta baru nanti diterbangin ke Australia. Karena kalau dapat sponsor untuk kerja di Australia itu semua biaya ditanggung sama perusahaan yang memberikan sponsor. Gitu guys. Jadi segitu dulu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab untuk video kali ini. Semoga membantu, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tanya ke Instagram aku atau bisa komen juga di bawah. Dan semoga mimpi dan cita-cita kalian untuk ke Australia bisa disegerakan. Aku doain yang terbaik untuk kalian, dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Dadah!